Yuk. Aduh. Oh, agak. Hah? Capek. Enggak. Sarung dulu. Apa? Kopi dilepas, sarung dilepas. Percuma saya sunatan begini tuh. Salah, sebelah sini. Selamat datang di Istana Mangkunegaran. Sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Joko. Oh, Pak Tapi Joko. sudah nggak Joko. Kalau di sini saat ini masih Joko. Oh. Nah, ini kalau teman saya ini Mas Agung. Agung. Wah, Pak Agung. Yang nanti akan ini ndereke lihat-lihat ke istana. Cuma saya ini agak telat, ada satu bagian yang nggak bisa dilihat sudah terkunci. Ya. Itu dalam ageng ya. Tadi udah ditutup jam 2. Jadi Bapak Ibu nggih. Iya, kalau satu rangka nanti 3 jam. Ya, banyak koleksi sebenarnya museum di dalam. Iya, nggak apa-apa. Ya, Ada mas. ada baik. Sambil anu nggih, anu nah, ini gantian sama Pak Joko. Matur thank you. Nggih, terima kasih untuk keluarga besar dari Reuni AUP Jakarta. Nggih, angkatannya tahun 60-an. 7. Tahun berapa? 6768. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa. Berarti saya harus kembali ke masa itu. Bapak dan Ibu saya belum lahir. Bapak saya aja belum lahir juga ini. Berarti mestinya ini Bapak dan Ibu ini yang reuni ini akan mendapatkan Academy Award. Iya. Penghargaan dari Pak Presiden yang terbaru. Karena ikut apa berdharma bakti untuk mengisi pembangunan Indonesia. Katanya Pak Harmoko seperti itu. Yeah. Jadi ngomong-ngomong, Bapak Ibu panjenengan Anda semuanya sudah berada di lingkup Istana Mangkunegaran. Ya seperti ini, karena di antara Bapak Ibu ada asli yang dari Solo, ya, ada dari Solo atau keluarga Solo, yang sempat pernah latihan di sini juga. Tadi Bu siapa tadi? Bu Murni. Oh, Pak ini juga Pak Aris. Jomoyo, durung digawe sama Bapak Ibu, jenengan sudah di sini. Pak Joko ya belum ada. Nah, ternyata untuk sekian dasawarsa, sekian kurun waktu, Istana Mangkunegaran tidak berubah. Tidak berubah kecuali ada perubahan-perubahan yang mewarnai perubahan itu sendiri. Betul ya Bu ya? Nah, jadi istana ini masih tetap Bu utuh, yaitu 10 hektar. Tidak berubah 10 hektar. Yang Keraton Kasunanan Kidul itu luasnya 54 hektar. Duh. Ya, terdiri dua alun-alun, utara dan selatan. Itu disebut keraton. Kalau Mangkunegaran disebut kadipaten. Yang semuanya aslinya berasal dari satu titik, yaitu di Keraton Kartosuro. Dari Kartasura pindah ke desa Solo, menjadi kota kerajaan namanya Surakarta. Oh. Kartasura bergeser ke Surakarta. Yang dulu ada pohon namanya pohon Solo. Pemimpinnya Ki Gede Solo. Terus dijadikan ibu kota kerajaan namanya Surakarta. Jadi Solo itu pada masa pendudukan Jepang. Karena orang Jepang tidak bisa ngomong Hono Coroko Doto Sawolo Solo, sehingga menyebutnya pakai O. Solo. Gimana Pak? Soro. Nanti Soro. Nah, Korewak Yogyakarta, Korewak Jakarta, Korewak Soro. Soro tadi. Nah, kembali itu perpindahan intinya dari Keraton Lama Kartasura ke Surakarta. Sebagaimana ibu kota Jepang dari Kyoto pindah ke Tokyo. Kyoto, Tokyo, Kartasura, Surakarta. Nah, bisa jadi ibu kota Korea itu dari Cilacap. Kok bisa Pak Guru? Ya, dari Korea pindah ke Korea. Di Korea ada Lek Minto yang jualan martabak, pindah ke Korea jadinya Lek Minho yang jadi apa? Brand ambassador buat luar kopi. Itu mana? Sejuk. Ya, Bapak Ibu di sini, Mbak E juga masih pasti merasakan sejuk, betul ya? Nih, apalagi kalau di depannya ada es degan, terus sama lambreng, sama timbus, sama geduk, sama bos pokoknya makanan itu. Tiwul ya, ada cenil, ada sawut dan seterusnya tadi. Nah, nanti jangan jajan dewi ini cerita tok ini baru saja. Nah, struktur bangunan ini dibangun di tahun 1804. 1800 Pak. 1804. 1804. Berarti usianya berapa ya Pak kalau sekarang? Baru 221 tahun.
baru. Ya. Nah, ini sudah materialnya ini adalah kayu jati semuanya, hampir 100% kayu jati. Sokonya jati, blandarnya jati, plafonnya jati, rengnya jati, usuknya jati, gentengnya juga jati. Asli semuanya, belum diganti. Gentengnya dari sirap. Sirap itu potongan-potongan ya membentuk seperti kupat. Seperti itu, ketupat. Nah, itu namanya sirap. Tapi kalau yang sering digaruk di kepala namanya sindap. Yang manis-manis sirup. Manis itu namanya sirup. Itu kira-kira. Oke, nah siapa yang membangun istana yang megah ini? Ternyata yang membangun ini bukan Gusti Mangkunegara, tetapi yang membangun adalah tukang kayu dan tukang batu. Yang tukang roti ora dadi-dadi. Ya betul jawab sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu bangun. Betul ini malah cari ini. Oke, kita lihat. Nah ini materialnya Bapak Ibu, marmernya ini dibeli dari negara Eropa, khususnya dari negara Italia. Dari dulu tahun 1800-an lah diperkirakan. Bukan metin Tulungagung. Gimana Bu? Betul, ini tahun 1800. Oh, ini semuanya asli. Asli kayu, asli batu. Cuma yang membangun adalah tukang kayu dan tukang batu. Itu. Tidak ada asli yang lain. Nah, ini marmernya bukan metin Tulungagung untuk sana, tapi dari Italia. Nah, terus patung singa Eropa. Nah, yang lebih asli lagi yang ada di Solo Safari. Itu asli. Iya, itu asli Pak. Itu namanya singa. Nah, kalau yang ada di atas meja namanya singo di mejo. Singa di atas meja. Di mejo ya. Di mejo. Singa di meja. Ya, di atas meja namanya singo di mejo. Ya, kalau bahasa Inggrisnya lion on the table. Lion berarti ada di sana. Nah, pertanyaannya yang kadang mengkritik kamu, Pak Agung, kenapa ini patungnya singa? Kenapa kok tidak gajah ataupun naga? Monyet. Nah, atau monyet. Nah, karena untuk naga sudah diambil simbol negara Cina. Itu naga. Jadi kalau simbol-simbol itu mesti Cina naga. Kenapa kok tidak gajah diambil negara Thailand? Nah, pertanyaannya harusnya lebih tajam kalau ke sini nih. Pakai penalaran yang lebih tingkat tinggi. Kenapa kok tidak belalang dan kupu-kupu? Ini yang ditampilkan. Siangnya mesti makan nasi. Kalau malam ini susu. Ini sudah jam Singapura. Singapura itu anu Pak. Apa itu namanya meruya ke arah barat sedikit. Jakarta Barat ke arah. Kayak Singaparna kan. Nah itu Singapura ya. Cirebon ya apa. Nah ini patungnya singa karena ini ada pengaruh-pengaruh kolonialisme pemerintah Belanda. Sehingga simbol-simbol itu juga sebagai simbol dari sebuah kolonialisme. Kalau Singapura itu Merlion, yang patung itu. Nah, kalau Singapura, Malaysia juga sama kan jajahan Inggris, koloni Inggris, maka simbol-simbolnya singa. Nah, yang penting tidak diganti yang namanya kura-kura saja. Ya, bukan kura-kura ninja. Nah, ini adalah singa tadi. Kenapa nggak kepala? Gimana Pak? Kenapa nggak kepala? Nah, keraton Pak. Oh gitu. Ya, kalau keraton pasti Kupolo. Yaitu seorang raksasa yang menjaga pakai pendungan. Kanan kiri. Kanan kiri. Nah, kalau kereta lewat pasti akan dipukul. Kalau lewat. Kalau nggak lewat, ya? Ini pakai oli bekas. Ya betul. Itu Bapak benar baca ya. Bapak di ahli itu bagian penestrikan dan terima kasih. Nah ini untuk lampunya, untuk dudukan lampunya ini dibeli dari Istana Bogor tahun 1862 Pak. Dudukan lampu, bukan bolamnya loh ya. Kalau bolamnya dibeli di toko listrik 5 tahun yang lalu lebih kurang. Mereknya Philips LED. Nah tokonya mana saya nggak tahu karena yang beli itu vendornya dari Istana Mangkunagaran. Tapi yang jelas untuk dudukan lampunya pakai kuningan ini dibeli dari Istana Bogor tahun 1862. Ketika buatan dari Eropa Pak, karena itu dibawa oleh pemerintah Belanda. Mangkunagara IV berkunjung ke Istana Bogor menemui gubernur Belanda. Dia ingin istananya seperti di Eropa, maka beberapa puluh rambu-rambu stok yang ada di sana dibeli. Ketika Mangkunagaran itu kaya-kayanya yang mempunyai pabrik gula Colomadu sama Tasik Madu.
Kalau Yogyakarta madu kismo. Kalau tidak mau diapa-apain namanya dimadu. Kalau kasih madu mau, tapi kalau dimadu jangan. Iya. Gitu. Nah, madu mongso itu ketan ireng. Biangat. Manisnya kayak ibu waktu madu muda. Nah, kembali pendapat ini untuk latihan nari khusus setiap hari Rabu diiringi oleh gamelan yang ada di sana. Jam berapa itu? Jam 10 pagi, Pak. Misalnya kalau jam 10 pagi. Gimana? Namanya Liporsari.